Assalamualaikum Pak Badar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rangga, alhamdulillah. Ini kabar baik ini. Bagaimana kabarnya Pak Rangga? Alhamdulillah Pak, saya baik juga Pak. Mohon maaf ini Pak Badar, apakah Bapak punya waktu? Waduh Pak, kalau masalah waktu itu Bapak kan tahu sendiri ya, kita ini kan sibuk. Tapi buat teman saya lah Pak Rangga, apa sih yang enggak Pak gitu. Tentu saja saya bisa Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Iya, terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak. Ini loh Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Badar. Nah, apakah Bapak Badar bersedia untuk berbagi dengan saya Pak? Wah, pasti Bapak. Saya bersedia Pak, saya bersedia mendengarkan. Memangnya eh, Bapak ini setelah berbincang-bincang dengan saya itu Pak, kira-kira apa sih Pak yang Bapak inginkan atau Bapak harapkan dari perbincangan dengan saya? Kenapa kok Bapak tiba-tiba ingin berbincang serius dengan saya? Ya, setelah nanti saya berbincang sama Bapak Badar ya saya ingin nantinya menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh gitu Pak, baik. Kalau begitu, oke Pak. Kita gas banter Pak setelah ini. Malah saya juga merasa senang sekali Pak bisa berbagi dengan Bapak ini. Pastinya pun juga nanti akan saya dapati banyak hal baru dari Bapak. Dan pastinya saya juga bisa belajar dari itu semuanya. Nah, kalau boleh tahu Pak Rangga, permasalahannya apa itu Pak yang Bapak akan ceritakan ke saya? Iya, Pak. Jadi gini ya, Pak ya. Ini sebenarnya permasalahannya yang terjadi ini yang mau saya sharingkan ke Pak Badarudin ini terjadi di dalam kelas, Pak. Ya, jadi mengenai murid-murid saya itu loh, Pak. Iya, 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 iya. Wah, saya kira juga itu menarik banget Pak. Itu saya kan juga lagi repot ini ngurusin murid ini. Dan kalau boleh tahu Pak, itu masalahnya apa ya Pak ya? Wah, serius sekali untuk cerita ke saya itu Pak. Gini, Pak. Kan di dalam kelas saya itu bermacam-macam keragaman murid ya, Pak ya. Nah, pada sewaktu saat pembelajaran, ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang sudah saya sampaikan sewaktu penyampaian materi pembelajaran, Pak. Iya ya. Kalau boleh tahu, Pak Rangga itu saat itu mengajar mapel apa ya Pak ya? Itu ya kan saya sebagai guru SD, Pak. Saya guru kelas itu semua mata pelajaran, Pak, tapi kecuali olahraga dan PAI. Jadi ini Hmm, mencakup semua mata pelajaran yang saya sampaikan ke siswa saya, Pak, kecuali agama dan olahraga. oke. Berarti Pak Rangga ini waktunya cukup banyak ya Pak ya untuk ketemu dengan muridnya. Lantas saya kalau boleh tanya ini Pak, kira-kira penyebab dari murid-murid Pak Rangga itu yang susah memahami pelajaran yang Bapak sampaikan itu karena kendala apa ya Pak ya? Kok mereka itu sampai susah untuk fokus, susah untuk memahami pelajaran yang Pak Rangga sampaikan? Kira-kira apa penyebabnya itu Pak? Kalau mengenai penyebabnya itu sepertinya ada beberapa faktor, Pak, ini, Pak, yang bisa menyebabkan anak didik saya, murid-murid saya itu mengalami kesulitan sewaktu memahami materi pelajaran yang sudah saya sampaikan secara audio dan visual itu, Pak. Oke oke oke. Baik baik Pak. Nah berarti kan cukup kompleks ya Pak ya itu penyebabnya itu. Sehingga anak-anak itu memang akhirnya merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan. Oke kalau begitu, eh, kalau mungkin kita bisa identifikasi Pak itu, kita ungkap sekalian itu. Kira-kira faktor apa Pak yang paling mungkin yang bisa menjadikan anak-anak didik Pak Rangga itu sulit untuk mengikuti pembelajaran kala itu Pak? Nah, untuk dalam hal itu saya menanyakan kepada anak-anak didik saya, kepada siswa saya setelah saya menyampaikan materi pembelajarannya, Pak. Nah, terus setelah saya menanyakan pertanyaan kepada anak didik saya, itu ada yang menjawab seperti ini, Pak. Maaf Pak Rangga, tadi saya belum sarapan, jadi saya belum bisa fokus konsentrasi sewaktu Pak Rangga menyampaikan materi pelajarannya, Pak. Seperti itu. Nah, tapi selain itu ada juga eh, siswa yang
bisa menjawab tapi itu memiliki pemahaman yang agak lambat gitu Pak. Oke oke oke. Jadi memang di antara problemnya itu karena ada murid yang memang dari rumah itu nggak sarapan ya Pak ya. Kemudian mereka juga sebagian itu mengalami pemahaman yang lambat gitu. Jadi agak loading gitu bahasanya Pak ya. Kalau begitu ya berarti kita pasti berharap ya Pak ya, anak-anak itu bisa fokus belajar, kemudian bisa menyerap materi dengan baik. Lalu seberapa besar ini Pak harapan Bapak terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Nah, untuk harapan saya itu Pak, setidaknya itu anak-anak setelah saya menerima menerapkan pembelajaran atau menyampaikan materi pembelajaran itu, mereka anak didik saya itu sudah paham dan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada siswa. Jadi sewaktu saya memberikan pertanyaan, tidak ada yang siswa yang melamun atau menggeleng atau tengok ke kiri, tengok ke kanan. Seperti itu Pak, harapan saya Pak. Jadi langsung semua siswa dapat memahami sewaktu saya menyampaikan materi pelajaran melalui audio dan visual itu Pak. Iya. Itu keadaan mereka itu biasanya terjadi di pagi, siang atau sore ya Pak ya? Eh, Pembelajarannya itu. Nah, itu untuk yang apa namanya yang belum sarapan, katanya yang belum sarapan itu biasanya terjadi di pagi hari Pak. Tapi kalau yang terjadi di siang hari itu untuk anak didik saya yang pemahamannya lambat itu Pak. Oh, oke oke paham paham ya Pak. Berarti setidaknya itu yang kita harapkan, yang Pak Rangga harapkan khususnya, itu minimal banget itu apapun kondisinya ketika sudah berada di kelas, itu murid tetap responnya positif ya Pak dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ya mereka jadi semangat kira-kira begitu. Nah, setelah Bapak mengetahui ini Pak tentang penyebab masalah-masalah yang tadi disampaikan itu, kira-kira Pak, bagaimana nih rencana langkah Bapak itu ke depannya untuk mengatasi hal-hal tersebut Pak? Nah, dalam hal ini ada beberapa yang ingin saya lakukan Pak. Yang pertama tadi ya Pak ya, yang saya lakukan bagi murid anak didik saya yang tidak sarapan. Nah, itu akan saya sampaikan bahwa sarapan itu sangatlah penting dilakukan di rumah. Nah, dalam hal itu saya akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua juga menyiapkan sarapan anak di rumah setiap pagi hari sebelum melaksanakan atau berangkat sekolah dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, Pak. Dan untuk yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih, Pak, pada anak didik saya yang pemikirannya pemahaman yang lambat itu, Pak. Oke 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 oke. Jadi bagus itu Pak programnya itu. Kira-kira kalau misalkan Bapak udah menyampaikan seperti itu ke orang tua, tapi ternyata orang tua pun juga saking sibuknya itu kelupaan akhirnya memberikan sarapan ke anaknya atau membawakan bekal ke anaknya. Mungkin nggak sih Pak Rangga nanti akhirnya beliin sarapan buat muridnya gitu Pak? Kira-kira Pak? Iya Pak, harus Pak, dikarenakan itu sarapan adalah hal yang sangat penting digunakan untuk pemfokusan segala kegiatan, tidak hanya pada setiap pembelajaran saja, tapi kegiatan yang dilakukan sehari-hari itu Pak. Tanpa sarapan Oh, kita tidak akan memiliki tenaga dan cara berpikir yang cemerlang Pak, seperti itu Pak. iya cocok itu Pak. Saya juga Iya. sependapat dengan itu Pak. Nah, berarti itu adalah rencana Bapak yang bagus itu Pak. Dan Oh, Bapak selalu mengingatkan murid itu untuk sarapan karena sarapan itu penting agar mereka bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga Bapak telah memiliki rencana baik itu bahwa murid-murid yang lambat itu dalam pemahamannya itu nanti akan Bapak berikan bimbingan yang lebih ini. Dan kalau boleh tahu Pak, bimbingan yang dimaksud seperti apa ya Pak ya yang akan Bapak berikan kepada murid nantinya? nah itu itu Pak, bimbingan yang lebih itu maksudnya bimbingan tambahan yang akan saya laksanakan setelah selesainya pembelajaran Pak, seperti itu Pak. Oke 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 oke. Berarti itu nanti terus ini ya Pak ya, dibimbing terus menerus ya Pak ya itu. Iya Pak, terus menerus sampai benar-benar ada perubahan mengenai pemahaman dari penyampaian materi materi pembelajaran sewaktu saya menyampaikan Pak. Jadi sewaktu pembelajaran setelah selesai nanti semisal pembelajarannya IPAS, setelah selesai menyampaikan materi pembelajaran IPAS, di akhir selesainya pembelajaran saya juga akan melakukan refleksi Pak untuk siswa yang katanya tadi belum sarapan, terus yang pemahamannya lambat itu Pak.
Jadi saya setiap pembelajaran mapel itu saya selalu lakukan refleksi, Pak. Wah, bagus itu Pak, bagus banget itu Pak. Nah, kemudian Pak ini apa sih Pak komitmen Bapak itu terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang akan diterapkan nanti Pak, kalau boleh tahu Pak? Untuk itu ya Pak ya, komitmen saya itu ya saya akan melaksanakan itu apa namanya bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan itu sampai benar-benar ada perubahan mengenai pemahaman materi pelajaran yang saya sampaikan ya jadi ya saya akan konsekuensi gitu Pak. Oke, kalau begitu siapa saja ya Pak ya yang bisa bantu Bapak dalam menjaga komitmen itu Pak? Yang terutama ya sebenarnya saya ke kepala sekolah terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa ada apa namanya permasalahan seperti ini dan juga saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan saya akan berkomunikasi aktif dengan orang tua siswa supaya saya bisa mengetahui perubahan yang berjalan pada anak didik saya. Wah, mantap itu Pak, saling kolaborasi ya Pak ya untuk hasil lebih baik. Nah, kemudian Pak, bagaimana nih Pak tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Ya, saya akan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar kita sama-sama memberikan bimbingan kepada anak-anak kita yang membutuhkan, Pak. Seperti itu, Pak. Wah, mantap Pak itu. Bagus Pak, keren itu. Saya juga cocok itu Pak. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak terapkan itu, wah, berarti Bapak akan komunikasi dengan para orang tua, kemudian juga Bapak memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan, dan itu semuanya sangat membantu dan yakinlah dengan itu Bapak akan bisa menyelesaikan permasalahan murid di kelas itu. Benarkah begitu Pak? Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Baik-baik Pak. Oke ya. Kemudian dari perbincangan kita ini Pak, kan udah cukup lama kita ngobrol dan 14 menitan ini Pak. Nah, kira-kira gimana sih Pak perasaan Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah perasaan saya menjadi lega. Sudah sharing cerita dengan Bapak Badar dan saya ternyata mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya ini Pak dan Bapak Badarudin juga mendukung saya Pak seperti itu Pak. Alhamdulillah. Baik kalau begitu, ya pembicaranya luar biasa ini Pak. Dan mudah-mudahan Bapak nantinya dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan baik dan pastinya murid-murid pun juga semakin fokus dalam itu pembelajaran dan semangat dalam aktif di kelasnya. Begitu Pak. Iya Pak betul sekali Pak. Ya amin 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 Pak. Baik ya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak Rangga? Tidak ada Pak. Saya rasa sudah cukup Pak. Hanya itu saja untuk masalah yang saya sharingkan ke Bapak Badarudin dan terima kasih Bapak Badarudin atas waktunya uh, untuk menerima sharing dari saya Pak Badarudin. Oke, senang hati Pak. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Pak, saya undur diri Pak. Sampai ketemu di lain waktu J Pak J. Matur Siap. suwun Pak. Assalamualaikum Pak Badarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rangga. Selamat bertugas lagi Pak. Semangat.